kabarnya? Terlihat segar sekali. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Agus. Eh, saya sehat, keluarga sehat. Bagaimana dengan keluarga Pak Agus, sehat kah? Alhamdulillah, saya keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Ada apa gerangan ini Pak Agus? Ada keperluan apa kira-kira sehingga Pak Agus datang ke sini? Oh iya, ini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait yaitu praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Heri? Ya silakan aja Pak Agus. Yang bisa saya bantu, saya bantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Agus? Jadi begini Pak Heri, dalam program sekolah penggerak ini dalam mengambil keputusan, jadi saya tekankan selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Longkip ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, boleh nggak Bapak ceritakan kepada saya beserta cara menyelesaikan masalah tersebut? Yang mana ya Pak Agus ya? Sebenarnya sih banyak masalah yang mau saya ceritakan, tapi kita ambil satu sampel saja. Masalah yang menimbulkan dilema di sini yang paling sangat urgen itu adalah terkait masalah yang kemarin saat penerimaan peserta didik baru. Jadi seperti yang Pak Agus ketahui dan sahabat-sahabat guru ketahui semuanya, di tahun ini siswa kelas 7 kita hanya 30 orang, sementara jumlah guru di sekolah kita itu 15. Sahabat-sahabat guru itu butuh jam untuk sertifikasi yang sudah lulus diklat sertifikasi PPG maupun PLPG. Jadi ini memang tidak bisa kita biarkan, dan kita harus ambil satu kebijakan yang bisa menyelamatkan sertifikasi guru tersebut Pak Agus. Berarti yang sertifikasi ada berapa orang? Berarti kan terlalu banyak dibandingkan yang honor, ya kan? Iya. Jadi lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Pertama kita harus mengambil langkah, kita rapatkan dulu oleh Dewan Guru, artinya tidak ada guru yang kita korbankan. Lalu kemudian kebijakan apa yang harus kita lakukan gitu. Guru yang memang tidak mencapai 24 jam itu kita persilakan untuk mengambil jam tambahan di luar sekolah. Lalu kalau masih ada yang bisa kita cover di sekolah, kita cover. Memang untuk sertifikasi guru ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, masalah paralel jamnya, paralel bidang studinya atau tidak, seperti itu. Tapi intinya kita harus mencari solusi untuk tidak mengorbankan guru gitu Pak Agus. Wah, keputusan yang sangat selektif sekali itu Pak Heri. Jadi begini Pak, dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan dengan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Heri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, maka berupaya dilema etika dari mana yang merupakan bujukan moral Pak Heri? Biasanya saya lihat dulu kasusnya Pak Agus. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral.
Tetapi jika itu berhubungan dengan tidak ranah hukum, itu bisa dikatakan dilema etika. Apabila jika dampaknya memang benar di situ, di satu sisi, dan benar di sisi lainnya, jadi bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Artinya Pak Agus, kita harus bisa memilah-pilah seperti itu Pak Agus. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya. Apakah akan mempertahankan GTT, guru tidak tetap di sekolah, atau memberhentikannya, di mana kedua keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Benar sekali Pak Agus. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Heri? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Pak. Karena dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, dan lainnya, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Berarti langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak di sekolah Bapak? Untuk masalah seperti itu biasanya saya memerlukan 3 tahap Pak Agus. Yang pertama, saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan komite. Yang ketiga, biasanya saya merefleksikannya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka? Hal seperti apa yang saya inginkan? Atau saya ingin perlakukan seperti apa sih? Seperti itulah Pak. Ada nggak ya Pak ya hal-hal yang Pak Heri anggap efektif dalam mengambilkan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya Pak Agus ya? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasi dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Ya, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Feedbacknya seperti itu Pak Agus. Berarti adakah yang menurut Pak Heri merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Menurut Bapak gimana? Tantangan itu cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Lalu jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini, karena ini merupakan problematika yang dua arah. Artinya di satu sisi kita harus menyelesaikan, tapi akan berimbas ke sisi lain. Jadinya seorang kepala sekolah harus memiliki kebijakan yang netral, yang tidak merugikan ke semua pihak. Seperti itu Pak. Oh gitu Pak Heri ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini Pak Heri? Apa ya Pak? Kalau jadwal tertentu ya mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi yang terlebih dahulu. Saya kaji dulu, lalu kemudian kita telaah. Seperti kita menyelesaikan 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu dengan wakil kepala sekolah kita koordinasi. Ada wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang pengajaran. Artinya setiap masalah yang akan ditimbulkan dari kebijakan kita bisa kita pecahkan, kita carikan solusi yang bersama, tidak merugikan siapapun. Seperti itu Pak Agus.
Jadi gini Pak Eri, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Eri dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Menurut Bapak gimana ini? Kita koordinasi ke semua stakeholder, bagus. Baik itu pengawas, dinas pendidikan, komite sekolah, dewan guru, orang tua siswa. Inilah merupakan elemen-elemen terpenting di dalam memutuskan satu masalah yang solutif seperti itu. Nah, masalah dilema etika, memang secara etika problem ini karena tidak terukur dan tidak membebani guru yang bersangkutan, lalu kemudian kita carikan solusinya itu yang terbaik untuk guru tersebut. Itulah merupakan pelayanan prima kita terhadap guru, seperti itu Pak Agus. Berarti kuncinya keterbukaan Pak Eri ya. Jadi masalah-masalah yang dalam etika, guru misalkan malas mengajar, kemudian jamnya ya kurang, jadi sanksi apa yang Pak Eri berikan sanksi untuk guru tersebut? Menurut pandangan Pak Eri gimana itu? Kalau seorang kepala sekolah itu adalah seorang leadership manajerial, artinya kita cari tahu dulu sebenarnya faktor apa guru tersebut malas belajar atau mengajar. Nah, mengajar itu merupakan kewajiban guru, yang di balik mengajar tadi ada ranah kewajiban seperti gaji dan lain-lain. Pemerintah telah memberikan gaji yang layak seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, lalu kemudian ditambah lagi sertifikasi guru. Nah, artinya dengan tunjangan-tunjangan seperti ini tidak ada alasan guru itu malas untuk mengajar. Plus bagi guru-guru yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti guru penggerak, ini kami sangat persuasif, sangat apresiasi, kami dukung, bahkan kami berikan reward kepada guru-guru yang lulus sebagai guru penggerak. Artinya kawan-kawan di guru penggerak, berikanlah pelayanan terbaik kepada siswa, seperti itu Pak Agus. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak Eri, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini Pak Eri? Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Agus awal tentang malasnya guru di dalam mengajar. Mungkin ada faktor-faktor X, mungkin kurang disiplinnya guru, lalu kurang belajarnya guru, lalu merasa kejenuhan di dalam kelas. Kita harus mencari tahu apa sebenarnya permasalahan secara baik itu secara keilmuan, baik itu secara psikologi. Tapi seorang manajer yang baik, kepala sekolah harus memberikan stimulus, memberikan penguatan, memberikan semacam sugesti bagaimana guru itu mampu menjadi ujung tombak terdepan di dalam mengajar di kelas. Artinya guru harus menjadi orang yang ditiru, orang yang digugu oleh siswa, seperti itu Pak Agus. Berarti dengan demikian ini berarti keinginan Pak Eri yaitu mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Apa mungkin seperti itu? Jelas kita punya visi dan misi sekolah. Visi misi sekolah itu di sekolah kita bagaimana mencerdaskan siswa agar terciptanya siswa yang kreatif, inovatif, religius. Lalu kemudian bagaimana bukan hanya siswa
belajar keras tapi harus bekerja keras dengan mewujudkan visi misi itu. Nanti lahirlah kepribadian siswa yang bisa kita andalkan ke depannya, seperti itu Pak Agus. Ini Pak Heri ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam sebagai narasumber wawancara pada hari ini. Sama-sama Pak Agus, semoga Pak Agus dalam program Guru Penggerak Indonesia ini dapat memberikan warna yang terbaik untuk pendidikan di sekolah kita SMP Negeri 2 Longkip, dan khususnya pendidikan di Kota Subuh Salam dan Indonesia. Terima kasih Pak Agus sudah mewawancarai saya, dan semoga ke depan kegiatan ini tetap menjadi oase di padang pasir, seperti itu Pak Agus. Insya Allah lah untuk kedepannya lagi kami akan majukan lagi sesuai yang Bapak uraikan tadi. Itu sangat membantu saya untuk mengambil keputusan berdasarkan itu 9 langkah tentang kejujuran lawan yang kebenaran lawan kebaikan, kemudian individu lawan kelompok dan lain sebagainya. Berarti insya Allah saya lakukan yang sebaiknya untuk SMP Negeri 2 Longkip. Jadi saya mohon pamit ini Pak Heri, karena waktu kita kan ada kegiatan lain di luar. Mungkin itu aja ya. Terima kasih sebelumnya Pak Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Pak Agus. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jol. Waalaikumsalam Pak Agus. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agus. Sebelumnya datangan saya sebelum kesepakatan bersama semalam itu kan sudah saya sampaikan, Iya. yaitu bagaimana cara mengambil keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan, yaitu kejujuran dan tanggung jawab apa dewan guru atau semuanya lah yang termasuk dengan warga sekolah. Oh ya, gimana kabarnya yang di rumah, saudara-saudara kita di rumah? Alhamdulillah baik sampai saat ini baik Pak. Jadi dalam keadaan sehat semua, segar Insya lagi ya? Allah baik. Pak Julianto puasa kan? Insya Allah puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi buka Pak ya. Iya Insya Allah. Oh ya, sebelumnya saya kedatangan sini yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Subuh Salam, yaitu cara mengambil keputusan akan mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di Kota Subuh Salam ini, termasuklah Bapak Julianto yang selama ini menjabat kepala sekolah SMP Negeri 1 Longkip. Iya. Di sekolah Bapak di sini kan selama Bapak memimpin mungkin ada permasalahan, yaitu dilema etika atau rujukan moral selama ini. Bisa Bapak ceritakan apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya rasa memang ada kita alami mengenai dilema etika di sekolah kita. Saya rasa juga memang setiap instansi atau setiap sekolah itu pasti ada ya mengenai dilema etika ini. Kenapa? Karena memang sebagai contoh ya, kadang-kadang ada saja dewan guru tidak masuk tepat waktu ke dalam kelas untuk proses PBM. Jadi ini kan menjadi dilema bagi kepala sekolah. Kenapa dilema? Karena tidak efektifnya lagi waktu belajar di kelas, sehingga kadang-kadang ini perlu diselesaikan dengan baik dan secara bijaksana. Saya rasa ada setiap sekolah itu memiliki dilema etika. Saya rasa demikian Pak. Jadi kalau misalkan jauh berarti kan ada sebab akibat. Jadi kejadian-kejadian apa Bapak sudah tahu itu? Ya memang ya selama ini yang kita pantau dan kita kita lihat memang ada beberapa guru ini yang memang jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah kita itu sangat jauh, karena kita kebetulan
di sekolah kita ini adalah sekolah yang terjauh ke ibu kota kabupaten, yang terjauh, kira-kira berjarak 25 sampai 30 km. Sehingga kadang-kadang guru yang jarak demikian ini kan kadang-kadang ada saja masalah di jalan. Sebagai contoh, ada guru kita pernah kejadian menyampaikan kepada kita bahwa dia akan datang terlambat berhubung karena ban keretanya pecah. Sehingga ini kan dilema bagi saya sebagai kepala sekolah. Kenapa dilema? Karena guru yang bersangkutan tidak bisa tepat waktu masuk ke kelas. Sehingga butuh penanganan yang lebih cepat untuk menyelesaikan. Sehingga saya berkoordinasi dan bermusyawarah dengan guru, ya tentunya guru piket, untuk menggantikan sementara waktu guru yang bersangkutan belum datang ke sekolah. Saya rasa demikian, Pak. Berarti termasuk dilema etika lah Pak ya? Iya. Berarti termasuk bijak juga lah Bapak, apa pengertian dengan guru-guru tadi karena jauh, dan guru tadi pun telepon Bapak tadi banyak pecah. Kemudian ada lagi guru yang tidak ngerti juga. Itu bagaimana itu kalau guru tidak Ya, permisi memang gitu kan? kadang-kadang begini, dalam satu sekolah itu, karena ya banyak guru kan kadang-kadang tidak sama prinsipnya bagaimana tentang menjalankan tugas yang baik dan efektif. Ada juga memang guru-guru kadang-kadang mencuri-curi waktu ya dalam masuk ke kelas. Dan ini memang biasanya kita sampaikan dengan secara lisan. Kita sampaikan dengan secara bijaksana bagaimana tugas dan tupoksi guru yang baik, sehingga kita berikan pemahaman kepada guru yang bersangkutan. Sehingga guru-guru kita itu ya insya Allah ya setelah kita berikan masukan bimbingan, mereka mengerti. Kemudian untuk kedepannya mereka tidak lagi mengulangi apa yang telah dilakukannya selama yang telah lalu itu. Saya rasa demikian. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya tentang masalah itu? Ya kita kadang-kadang berkolaborasi dengan Dewan Guru, membicarakan hal-hal dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Kemudian kadang-kadang juga ya kita mengambil meminta masukan dari ketua komite, karena ketua komite ini juga adalah bagian daripada satuan pendidikan. Sehingga masukan-masukan dari ketua komite ini kita kolaborasikan dengan pendapat Dewan Guru yang ada, kemudian kita ramu dengan secara bijaksana untuk menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah, sehingga tidak ada yang merasa disakiti atau tidak merasa direndahkan begitu. Jadi selama ini saya belajar dilema etika ini dengan rujukan moral, bahwasanya yang saya pelajari ini dilema etika itu adalah kebenaran lawan kebenaran. Sedangkan bujukan moral itu dari kebenaran itu yaitu melawan kesalahan. Berarti selama ini Bapak terapkan terhadap kasus-kasus yang Bapak ceritakan tadi, jadi termasuk dilema etika Pak ya? Iya, yang terjadi dilema etika. Apa permasalahan tadi apa aja Pak? Kadang-kadang begini, ada beberapa dilema etika yang saya rasakan sebagai kepala sekolah ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, ada satu masalah dilema etika, guru itu memang jauh dari jarak tempuhnya. Kemudian ada lagi dilema etika yang saya rasakan itu seperti saya sampaikan tadi juga, bahwa ada kadang-kadang guru ini sepertinya sudah kurang cepat masuk ke kelas, atau kurang tidak melihat jam efektif belajar. Ini juga menjadi dilema bagi saya. Cuman walaupun demikian, ini sudah kita bicarakan dengan Dewan Guru, kemudian kita carikan solusinya, dan kita berikan pemahaman, dan kemudian kita bimbing Dewan Guru kita ini sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin, seefektif mungkin. Saya rasa demikian itu, Pak. Jadi selama ini bagaimana Anda menjalankan permasalahan dalam mengambil keputusan di sekolah ya, SMP negeri yang Bapak pimpin ini, terutama dalam untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya benar lawan benar tadi kan termasuk dilema. Kemudian ada mengandung nilai kebajikan, itu
tanggung jawab seorang guru kalau pihak kasih tugas itu gimana pendapat Bapak? Ya, kita selama ini ya apabila ada dilema etika yang sama-sama mengandung kebenaran, ini kita kita identifikasi dulu nih masalahnya. Kita identifikasi, kemudian kita mengutamakan yang lebih urgen. Kita mengutamakan yang lebih yang harus cepat penanganannya. Sebagai contoh, ya, kalau salah satu dewan guru terlambat datang ke sekolah, ini kan harus cepat. Ini tidak membutuhkan langkah-langkah dalam penyelesaian dilema etika ini. Tapi kita harus dengan cepat bermusyawarah dengan guru piket untuk menggantikan sementara guru yang tidak ada atau yang tidak datang. Lain halnya kalau memang dilema etikanya bersinggungan dengan hukum. Ini kan harus kita mempunyai langkah-langkah penyelesaiannya, tidak bisa spontanitas. Begitu. Saya rasa demikian. Wah, termasuk bijak juga Bapak mengambil keputusan itu. Kalau dia kebenaran, berarti kalau ban bocor tadi kalau Bapak ceritakan tadi, ya berarti kepala sekolah ngertilah ngambil sikap, yaitu ngambil keputusan guru piket yang menggantikan. Itu udah luar biasa menurut saya. Berarti Bapak orang yang bijaksana lah dalam memimpin sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1. Ya, saya rasa semua kepala sekolah demikian Pak Bos. Tidak saya saja. Itulah saya tanyakan lagi, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Sebenarnya langkah-langkah mengenai penyelesaian dilema etika ini kita melihat masalahnya dulu apa gitu, dilema etikanya apa gitu. Sehingga kita lihat dulu kalau dia yang bersifat urgen yang seperti saya sampaikan tadi, dia penanganannya langsung cepat. Tapi kalau dia nanti bersifat umpamanya bersinggungan dengan hukumnya seperti saya sampaikan tadi, tentunya itu membutuhkan langkah-langkah bagaimana penyelesaiannya dengan baik. Jadi yang kita lakukan selama ini, kita melihat dilema etika apa yang terjadi. Sehingga dari dasar itu kita membuat suatu penyelesaiannya dengan secara bijaksana. Tentunya dengan bermusyawarah dengan dewan guru. Secara kita kolaborasikan bagaimana yang terbaik dalam penyelesaiannya. Kira demikian. Yang Bapak ceritakan tadi, hal-hal apa aja yang selama ini Pak Julianto anggap efektif keputusan Bapak itu yang dalam mengambil keputusan-keputusan dilema etika ini, Pak? Selama ini kita melakukan langkah-langkah yang kita menyampaikan kepada teamwork kerja kita. Kalau kepala sekolah itu teamworknya itu adalah dewan guru. Dewan guru ini adalah teamwork kerja kita. Kita menyampaikan masalah dilema etika yang ada, sehingga kita meminta masukan-masukan tentang bagaimana penyelesaiannya. Walaupun ya kadang-kadang memang beragam ya, setiap guru itu tidak mungkin sama ya pendapatnya, tapi bisa kita ambil kesimpulan nantinya untuk menyelesaikan dilema etika ini secara baik dan bijaksana. Sehingga yang bersangkutan itu tidak merasa dikecilkan, tidak merasa direndahkan, sehingga ada semacam rujukan moral juga. Sehingga terpanggil hati nurani yang bersangkutan itu untuk dapat melaksanakan tupoksi guru yang sebaik-baiknya. Demikian saya rasa, Pak. Jadi kalau misalkan permasalahan kebijakan Bapak tadi dengan pengertian dengan luar biasa tadi, di situ kan ada hambatan-hambatan. Jadi apa-apa aja Pak Julianto hambatan-hambatan yang dihadapi dalam keputusan itu? Ya, memang kadang-kadang ya setiap kita melemparkan permasalahan ini ke tim kerja kita, kerja kita ke dewan guru, kan tidak semua sama pendapat dewan guru itu. Ini kan juga menjadi hambatan, tapi itu tidak menjadi artinya permasalahan bagi kita. Itu biasa dalam hal menyampaikan pendapat. Sehingga kadang-kadang memang kita harus mengambil yang terbaik dari beberapa pendapat dewan guru itu dalam penyelesaian dilema etikanya. Jadi kita memang langkah-langkah yang kita ambil adalah langkah-langkah yang terbaik bagaimana supaya penyelesaian dilema etika itu bisa berjalan dengan baik. Oh iya Pak Julianto, kan dalam menyelesaikan masalah ini atau gurunya itu dipanggil langsung prosedurnya di tempat, selesaikan di tempat,
atau gimana cara penjadwalannya? Ya, kalau dalam masalah penjadwalan mengenai penyelesaian masalah ini, Iya. kita lihat dulu memang ini dilema etika apa yang Iya. terjadi. Kalau yang sifatnya spontanitas yang seperti saya sampaikan tadi, sebagai contoh guru terlambat masuk ke kelas Iya. atau guru terjadi kecelakaan, Iya. ini bisa langsung spontanitas dengan guru piket. Kan yang ada di sekolah kita itu, yang ada dekat dengan kita kan guru piket yang ada tinggal Iya. di situ. Tentu kita dengan cepat menyampaikan, kemudian bermusyawarah dan berkolaborasi untuk menyelesaikan dilema etika yang ada. Tapi kalau dia nanti umpamanya bersifat hukum, tentu ini kita bisa minta pendapat kepada rekanan kerja kita seperti komite. Ini kita minta masukan-masukan dari ketua komite bagaimana penyelesaian. Sebagai contoh, umpamanya ada seorang guru yang melakukan hukuman itu entah kenapa secara fisik. Ini kan bersinggungan dengan hukum. Iya. Sehingga ini tidak bisa spontanitas penyelesaiannya. Ini harus mempunyai langkah-langkah kalau memang nanti yang bersifat bersinggungan dengan hukum. Saya rasa demikian. Jadi selama ini kan mengambil keputusan yang Bapak lakukan kan musyawarah dengan dewan guru, Iya. dengan atau komite Betul sekali, atau pihak iya. yang lain. Iya. Jadi siapa-siapa aja yang terlibat dalam keputusan ini? Ya tentunya kita selalu ya bekerja sama dengan yang pertama adalah Dewan Guru ya. Oh, iya. Dewan Guru, kemudian Piket tadi. kemudian masyarakat di sekolah kita ya, termasuk TU-TU kita ini juga kita ajak berkompromi, bermusyawarah ya. Kemudian kalau memang memungkinkan ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau dia bersinggungan dengan hukum yang tidak membutuhkan waktu cepat, ini bisa kita ambil kolaborasi kerjasama dengan komite, ketua komite. Ketua komite ini adalah mewakili daripada wali murid ya, mungkin bisa memberikan masukan-masukan atau inspirasi yang bagi bahan untuk kita dalam penyelesaian masalah tersebut. Saya rasa demikian. Jadi pengalaman-pengalaman yang Bapak ceritakan tadi, ya keputusan-keputusan yang Bapak ngerti apabila guru pun mengerti ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir yang Pak Julianto. Jadi manfaat dari dilema etika yang Bapak sampaikan tadi, jadi pengalaman-pengalaman apa yang sudah Bapak pahami? Saya rasa selama ini ya kita yang pertama adalah kita selalu di dalam menyelesaikan dilema etika ini kita selalu bermusyawarah. Ya, bermusyawarah dengan tim kerja kita atau dewan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu memprioritaskan penyelesaian dilema etika ini mana yang lebih urgen sifatnya, mana yang sifatnya tidak urgen. Jadi kita mengedepankan mana yang lebih diutamakan penyelesaiannya, walaupun dalam satu waktu ada 2 kasus yang harus diselesaikan. Tapi harus kita bilah-bilah mana yang lebih prioritas. Ini yang kita lebih utamakan dalam penyelesaiannya. Kemudian kita selalu kita selalu berdialog ya, dengan masyarakat sekolah, termasuk guru, termasuk para tata usaha kita, kemudian dengan ketua komite. Kita selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah. Saya rasa demikian Pak Agus yang kita laksanakan di sekolah. Sebelumnya terima kasih Pak Jol. Saya pun beranggapan berpengalaman juga ya tentang dari cerita Bapak tadi. Saya ngambil pengalaman yang luar biasa dari Pak Jol hari ini. Bahwasanya kepala sekolah harus mengurgenkan masalah yang dilema etika ini yang baik ya, dengan nilai yang guru tadi bertanggung jawab, berarti tahulah kebijakan, kebajikan, nilai kebajikan tadi dengan kejujuran tadi. Jadi kalau norma hukum itu nggak ada menyelesaikan masalah ya polisi. Kalau dilema etika ya kita sendirilah kepala sekolah harus bicara. Terima kasih lah Pak Jul hari waktunya. Sama-sama Pak Gus. Saya sampaikan luar biasa pengalaman Bapak ini, kalau bisa dikembangkan lagi lah Insya Allah.
Nah demikian aja, saya pun ada mau buka berpuasa ini Pak Jol, Iya. kan di rumah dengan keluarga Iya, kan, iya, iya. gitu juga Pak Jol kan. Iya, insyaallah. Nah, demikian aja lah ya, lebih dan kurang mohon maaf ya Pak Jol kalau Iya, ada sama bagus. kata-kata yang kurang baik yang menyinggung Pak Dilianto, karena sebentar lagi kan Idul Fitri ya, mohon Iya, maaf iya. lahir batin. Ya, sama-sama bagus. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses untuk kedepannya. Amin. Nah gitu aja Pak Jol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti.